Halo, selamat datang di mata kuliah Pekerja Sosial Internasional. Di pertemuan ini kita akan bahas mengenai tentang pendekatan-pendekatan atau teori-teori mengenai relasi internasional. Jadi begitu banyak teori mengenai relasi internasional. Lahirnya teori ini akan karena adanya bagaimana sih menjelaskan bahwa semua hubungan internasional itu memiliki tujuan apa, kepentingannya apa, latar belakangnya seperti apa, maka begitu banyak pendekatan sehingga melahirkan teori-teori dari hubungan internasional atau relasi internasional itu sendiri. Di teori-teori relasi internasional ini menjelaskan bagaimana efek, sebab akibat, dan bagaimana dinamika internasional itu bisa berjalan. Menurut salah satu ahli relasi internasional, oleh Hilsti, menggambarkan teori hubungan internasional sebagai tindakan seperti kacamata hitam yang berwarna, memungkinkan pemakainya untuk melihat hanya pada peristiwa yang penting saja yang relevan dengan teori tersebut. Jadi menghubungkan bagaimana peristiwa-peristiwa yang ada, efek-efek relasi itu terhadap teori-teori itu sendiri. Misalnya penganut realisme mungkin sepenuhnya mengabaikan peristiwa yang mungkin dianggap penting di teori konstruktivis dan sebaliknya kayak gitu. Jadi tiga aliran yang paling penting dalam kita berbicara tentang hubungan internasional atau relasi internasional. Di sana ada tiga aliran yang paling dasar. Yang pertama adalah realisme, kemudian ada liberalisme dan konstruktivisme. Nah, kita lihat satu-satu. Di realisme sendiri, di sana ada 5 pendekatan. Ada klasikal realisme, neoklasikal, neorealisme, offensive realisme, sama defensive realisme. Nah, rekan-rekan, nanti ini saya gambarkan secara general saja atau secara umum apa yang dibahas di teori tersebut. Nanti silahkan rekan-rekan dapat mendalami masing-masing daripada teori-teori tersebut, karena kalau kita bahas satu persatu, karena ini sangat banyak teorinya, sehingga memang di sesi ini, di teori-teori ini memerlukan itu 3 pertemuan. Jadi kita singkat saja, tapi teman-teman bisa mencari di berbagai literatur. Pertama kita bahas tentang realisme. Di dalamnya ada klasikal, neoklasikal, neorealisme, ofensif, dan defensif realisme. Realisme sendiri mengajarkan bahwa di dalamnya itu menggambarkan berbagai peristiwa atau sebab akibat tentang mengejar kekayaan dan kekuasaan. Jadi relasi internasional itu adalah tentang mengejar kekayaan dan kekuasaan. Intinya ke sana. Kalau ditarik yang paling intinya, ekstrak paling intinya adalah mengejar kekayaan dan tentang kekayaan dan tentang kekuasaan. Terdiri dari 5. Yang pertama realisme klasik yang berasumsi negara adalah aktor utama dalam sistem hubungan internasional. Jadi kita sudah pernah membahas ada aktor negara dan aktor non-negara. Tidak ada otoritas internasional yang lebih berwenang daripada negara. Negara bertindak untuk kepentingannya sendiri dan negara menginginkan kekuasaan untuk mempertahankan diri. Jadi tidak ada hal-hal lain atau negara atau persekutuan yang lebih kuat daripada negara. Yang kuat dalam hubungan internasional itu menentukan sikapnya sendiri adalah negara itu sendiri. Itu realisme klasik. Yang neoklasik atau yang agak kekinian berpendapat bahwa tindakan suatu negara dalam sistem internasional dilihat dari keseimbangan kemampuannya dalam pengelolaan negara dengan melihat berbagai variabel. Misalnya kekuatan di elit politiknya, institusinya bagaimana, kebangkitan dan kekuatan bertindak bagaimana. Jadi
Kalau tadi realisme klasik itu melihat bahwa tentang negara itu memiliki kewenangannya, memiliki kekuatannya, kepentingannya sendiri, dan tidak ada di atasnya lagi. Tapi kalau neoklasik itu melihat lebih agak menurun lagi ke bawah, bahwa negara itu bisa menentukan atau bisa kuat karena elit politiknya itu kuat, institusinya kuat, kemampuan untuk bangkit dan membangun kekuatan dalam bertindak, mengambil keputusan. Seorang presiden yang misalnya digambarkan sebagai institusi negara bisa mengambil keputusan dengan cermat dan tepat, itu dilihat dari kekuatan negaranya dilihat dari situ, seperti itu. Kalau neorealisme atau realisme struktural adalah teori hubungan internasional yang menekankan peran politik kekuasaan dalam hubungan internasional, melihat persaingan dan konflik adalah fitur yang bisa bertahan lama dan ada potensi-potensi kerjasama yang terbatas ketika ada konflik dan persaingan. Sedangkan yang neorealisme ofensif berpendapat bahwa sifat anarki dalam sistem internasional bertanggung jawab untuk mempromosikan perilaku agresif dalam politik internasional. Jadi neorealisme ofensif itu biasanya dimiliki oleh negara-negara adidaya atau negara-negara secara ekonomi, secara struktural. Dia juga memiliki banyak kekuatan-kekuatan, misalnya ini mereka biasanya agak-agak bertindak atau berpemahaman neorealisme ofensif, jadi bisa agresif ke negara-negara lain. Kemudian kebalikannya, secara fundamental ada realisme defensif yang menggambarkan adanya kekuatan besar untuk mempertahankan kebijakan dan tertutup untuk mencapai keamanan. Jadi tidak terlalu ofensif ke negara lain, tapi mereka punya kebijakan internal yang tertutup misalnya, tapi negara lain tidak bisa mentang-mentang sama negara ini karena mereka punya ideologi tertutup. Tidak ofensif ke negara lain, tapi di negara mereka memiliki ideologi yang kuat. Kalau ofensif mungkin bisa dilihat kalau digambarkan itu Amerika, Jepang, 20 itulah yang paling kuat. Kemudian ada yang defensif ini seperti Korea Utara, negara-negara Asia, Vietnam, seperti itu mungkin, Cina. Tapi Cina juga memiliki ofensif dan realisme defensif. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa pemahaman ini tidak dimiliki oleh satu negara saja, maksudnya satu pemahaman satu negara bukan seperti itu cara berpikirnya, tapi satu negara bisa memiliki banyak pendekatan tergantung pada tujuan dan bagaimana pemimpin atau ideologi pemimpinnya, seperti itu, yang memimpin pada saat itu, menjabat pada saat itu, apakah dia menggunakan realisme atau liberalisme atau punya teori tersendiri tentang realisme Pancasila misalnya, kayak gitu. Realisme, kita lanjut ke liberalisme. Mungkin banyak teman-teman yang pernah mendengar liberalisme itu seperti apa. Dalam teori internasional dia ada idealisme, democratic peace, kapitalis peace, republikan liberalisme, ada neoliberalisme dan institusionalisme. Liberalisme sendiri kalau dibaca di ekstrak lebih detail, kita akan bisa menarik bahwa ini berbicara tentang bagaimana kita dalam membangun hubungan internasional itu bisa saling menguntungkan dan saling kerjasama. Yang pertama, pendekatan idealisme, teori idealisme, liberalisme. Negara menjadi filosofi politik internalnya sendiri sebagai tujuan perilaku dan retorika dalam urusan internasional.
Ini bisa jadi kalau Indonesia punya idealismenya, yakni Pancasila, ketika membangun hubungan dengan negara lain, dengan idealismenya, apakah dengan idealisme itu kita bisa saling menguntungkan? Karena kami punya Pancasila misalnya, Anda harus bisa memperhitungkan itu, atau bekerja samanya seperti apa? Atau basisnya idealismenya Pancasila. Ada demokrasi peace atau teori keamanan demokrasi mengedepankan perdamaian daripada konflik di antara negara-negara demokrasi lain. Jadi ini lebih kepada kita jangan ada konflik sampai memanas, tapi mengedepankan bagaimana perdamaian dalam bekerja sama di antara negara yang menganut paham demokrasi. Ada kapitalis peace, keterbukaan pasar berdampak pada kedamaian dan tanpa konflik perang maksudnya. Jadi tujuan dari kapitalis peace ini kita buka aja pasarnya. Kita bisa buka pasar, jadi semua investor bisa masuk, semua investor bisa melirik dan memasarkan barangnya di negara tersebut. Dan itu tujuannya untuk mengurangi konflik-konflik atau mengurangi perang. Sehingga karena tidak terjadi gesekan-gesekan yang bisa memicu tadi konflik. Dan terakhir ada neoliberalisme, pendekatan yang kontemporer dari liberalisme sendiri, yakni kerjasama internasional dapat berkelanjutan tanpa adanya hegemoni. Hegemoni di sini maksudnya sebuah negara atau beberapa negara menguasai negara lainnya, atau lebih tadi ada pendekatan yang namanya offensive realisme. Jadi di neoliberalisme ini kerjasama internasional dibangun karena percaya bahwa dengan kerjasama itu satu negara tidak menguasai negara lain, tapi dia untuk kerjasama itu karena sejajar atau menjadi mitra. Itu liberalisme. Silakan teman-teman nanti mempelajari lebih jauh, dibaca-baca lagi. Kemudian ada konstruktivisme. Di dalamnya sendiri hanya ada satu pendekatan, ada feminis konstruktivisme. Ini berbicara tentang teori sosial yang menegaskan bahwa aspek yang penting dalam hubungan internasional dibentuk oleh faktor ide-ide dari negara tersebut, atau idealisme dari negara tersebut yang sudah dibangun sejak lama, atau budaya-budaya yang dibangun, yang dimiliki oleh negara tersebut. Keyakinan yang dipegang secara kolektif ini membangun kepentingan dan identitas aktor. Jadi misalnya negara Nusantara punya ideologi Pancasila, punya budaya gotong royong, sehingga dalam mengambil keputusan, dalam membangun hubungan internasional mengedepankan budaya-budaya gotong royong misalnya seperti itu. Jadi keyakinan yang dipegang secara kolektif ini bisa membangun kepentingan ke internasional, jadi memiliki identitasnya sendiri. Feminis di dalamnya ada feminis, bahwa konstruktivisme feminis berfokus pada studi tentang bagaimana gagasan mengenai gender itu dapat mempengaruhi politik global. Kalau hari ini orang-orang berbicara tentang diskriminasi terhadap perempuan, itu bisa jadi bahan untuk melakukan advokasi atau mempengaruhi kebijakan politik di internasional seperti itu. 4 maksud saya ada rational choice. Dalamnya ada pendekatan bargaining model. Ini berbicara mengenai potensi keuntungan dan kerugian kalau ada perang antara dua aktor negara atau kepentingan sebagai interaksi tawar-menawar. Jadi perang hari ini tuh bukan tentang perang bagaimana agresi suatu negara, walaupun mungkin secara hari ini masih ada aja yang bisa kita lihat, tapi itu nanti silakan dikaji lagi karena ini pendapat pribadi. Namun hari ini orang-orang atau negara-negara itu perangnya lewat perang dingin, melalui politik, melalui perdagangan seperti itu.
Jadi ini tentang berbicara tentang pilihan-pilihan ketika melihat sebab akibat dari perang itu sendiri. Kalau perangnya menguntungkan sebuah negara, oke, kita perang. Tapi kalau perangnya merugikan dua-duanya, mungkin tidak ada keuntungan di sana, jadi tidak mungkin dilakukan perang tersebut, tapi melakukan dengan cara yang lain. Yang terakhir ada Marxisme, mungkin ada yang pernah dengar, ada teori ketergantungan, ada teori imperialisme, dan world system theory. Kalau berbicara Marxisme sendiri, fokus pada perekonomian, material, dan elit-elit yang ada di jajarannya harus kuat. Dependensi teori yang pertama berpendapat bahwa negara-negara maju dengan mengejar kekuasaan mesti menembus negara-negara yang berkembang. Jadi lebih agresif ke negara berkembang melalui penasihat politik, misionaris, ahli, dan perusahaan multinasional company untuk mengintegrasikan mereka ke dalam sistem kapitalis untuk mengambil sumber daya dari negara-negara lainnya dan menumbuhkan ketergantungan oleh negara-negara berkembang kepada negara maju. Kalau ini digambarkan Indonesia dengan China, Indonesia dengan investor-investor besar yang memiliki company di Indonesia, ini bisa saja berarti hal itu memang ada di dependency theory ini. Imperialisme mengacu pada berbagai pendekatan ekspansi kapitalisme ke wilayah baru. Jadi kalau dulu ada misalnya Belanda menjajah Indonesia, Jepang menjajah Indonesia, karena negara-negara Belanda sudah atau Portugal yang datang ke Indonesia karena mereka sudah sangat cukup di Eropa, mereka harus ekspansi ke negara-negara atau tujuan yang belum pernah mereka datangi, sehingga imperialisme atau penjajahan di sana terjadi. Sekarang hari ini sudah tidak ada lagi saya pikir paham-paham imperialisme yang pernah ada, karena Indonesia sendiri misalnya atau negara-negara, banyak negara sudah tidak suka terhadap penjajahan. Jadi akan ada di undang-undang kita, bukan undang-undang bahwa penjajahan harus dihapuskan. Ada world system theory, adalah pendekatan multidisiplin untuk sejarah dan perubahan sosial yang menekankan pada sistem, misalnya di sini ada PBB misalnya yang mereka ada perserikatan dari beberapa perkumpulan negara, ada G20, ada ASEAN, seperti itu. Jadi melalui sistem tersebut mereka bisa membangun berbagai macam kerjasama, advokasi berbagai macam kepentingan di sana. Sistem dunia sendiri mengacu pada pembagian kerja antar regional, transnasional yang membagi dunia menjadi negara-negara inti, negara-negara semi pinggiran misalnya di ASEAN, dan negara-negara pinggiran lainnya. Nah, teori relasi internasional lainnya sangat banyak yang teman-teman bisa cari lagi. Silakan dicari saja. Lebih jauh ada neo-Gramscianisme, critical security studies, intergovernmentalism, feminisme, green theory, dan lain-lain. Ini semua berpengaruh terhadap atau dimiliki pendekatan-pendekatan pada taraf hubungan internasional atau relasi internasional. Silakan dicari, teman-teman bisa pelajari sendiri. Semoga bermanfaat.